Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Prabowo beserta timnya mendesain satu putaran, tanda tanya gagal total. Sekarang ini tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menduduki peringkat teratas. Hal ini terpotret di dalam hasil survei yang dilakukan Indonesia Data Insight pada Desember 23. Hal ini menjadi temuan ketika melakukan survei dengan metode tertutup terhadap 3 pasangan capres-cawapres yang tampil di Pilpres tahun 2024. Pasangan didukung oleh Partai Persatuan Ini Perjuangan dan Perindo P3. Hanura ini memperoleh elektabilitas sebesar 37,8%, sementara di peringkat kedua ditempati pasangan Prabowo Gibran yang memperoleh elektabilitasnya 34,3%. Sementara pasangan nomor urut 1 yakni Anies Mohaimin memperoleh elektabilitas sebesar 21,4%. Ya, tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 6,5%. Untuk diketahui, survei Indonesia Data Insight dilakukan pada 15 sampai 22 Desember tahun 2023. Di 416 kabupaten dan 98 kota, adapun jumlah responden yang dipilih sebanyak 1.200 orang yang dipilih menggunakan metode random. Dengan metode ini margin of error yang diterapkan sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Ini bukti bahwa Prabowo memang kena frank elektabilitas. Jadi elektabilitas Prabowo yang kemarin meroket terus anjlok, dan elektabilitas Ganjar lah yang mulai justru melejit, ya. Sekaligus mematahkan anggapan Pilpres satu putaran oleh Prabowo. Hal ini justru diperkuat dengan pernyataan pengamat politik Hendri Satrio yang menyebutkan potensi 2 putaran semakin kuat. Ia beralasan hasil survei membuktikan bahwa upaya untuk memperoleh suara 50% persatu di pemilu tahun 2024 untuk putaran pertama itu sangat sulit. Ia pun tidak menyangka publik mulai kritis di dalam pemilu. Akan tetapi Hendri menekankan bahwa hasil survei bisa berbeda antara hari ini dan sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta agar hasil survei itu sebaiknya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pemenangan. Sebenarnya bukan hanya elektabilitas, ya. Tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8%. Angka ini lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4%. Nah, jadi tingkat kesukaan ini Ganjar itu 74,4%, ya. Nah, sementara angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar, hanya mencapai 59,3%. Tingkat keterpilihan Prabowo juga menurun. Dari Data Insight mencatat bahwa elektabilitas Prabowo dalam pernyataan terbuka di angka 33,8%. Angka ini masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7%. Di dalam simulasi head to head, kandidat Ganjar Mahfud mulai mendapatkan angin positif, ya. Ganjar Mahfud mulai diprediksi menang dengan angka 48,5%. Sementara Prabowo Gibran di angka 41,4%. Ini yang perlu
catat. Dan ini bahwa membuktikan bahwa masyarakat sangat jijik dengan Prabowo Gibran. Bukti bahwa masyarakat memang sudah tidak bisa lagi menerima dan sangat jijik kepada Prabowo Gibran adalah ketika baliho mereka terpasang di ikon selamat datang di Batam. Dan masyarakat sangat resah. Dan pengunjung terlihat ogah ya, jijik nggak mau berfoto di sana. Memang lucu ya, dan yang menarik karena kalau kita lihat hasil survei Prabowo Gibran yang katanya unggul sampai 50% ya, masa iya masyarakat yang berada di sekitar monumen Welcome to Batam malah emoh berfoto di sana. Prabowo memang sangat ngebet berkuasa sampai harus melakukan rekayasa demi menaikkan elektabilitas, yang itu ikon pun dipakai untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan ketersukaan masyarakat ini kan ternyata tidak menyukai hal-hal yang melanggar aturan seperti itu. Tapi bukannya rakyat menyambut ya dengan gembira, justru malah tidak suka dan menurunkan elektabilitas yang Prabowo. Selain elektabilitas para kandidat capres-cawapres, dari data Insight mengatakan bahwa mereka juga ikut menelusuri persepsi publik terhadap program Jokowi ya, dan capres. Di dalam temuan mereka, mayoritas responden menyatakan Presiden Jokowi tidak netral dalam pemilu tahun 2024. Mereka mencatat ada 46,1% responden menyatakan hal tersebut, sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8%. Ini mereka juga mencatat ada 20,1% responden enggan merespon soal netralitas mantan wali kota Solo itu. Inilah akhir dari cerita satu putaran ya, dan haus kekuasaan. Lawan politiknya yang mengalahkan adalah rakyat, yang menghukum juga rakyat. Maka dari itu, untuk tim 03, berkampanyelah yang epik, berkampanyelah jangan nabrak-nabrak aturan. Akhirnya nanti rakyat menghukum, kayak kasusnya Prabowo Gibran, semua ditabrak-tabrak, akhirnya tambah ke sini tambah turun ya. Maka bersemangatlah dengan kejujuran. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.